Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Alif Ilgana dan rekan-rekan saya Baik Sarah Nova Audiana, Endang Kurniati, dan Fahmi Firdaus sebagai kameramen. Oke teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat, kita sedang berada di depan kantor DPRD Tanjung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang bersama ketua beserta wakil DPRD Tanjung perihal untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Musafir MPD. Nah, seperti apakah kelanjutannya? Ikuti terus kami di Mahasiswa STKIP Hamzar Lombok Utara. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di hadapan kita ini sudah ada Ketua DPRD KLU, yaitu Bapak Artadi Esos, beserta staf ahli pimpinan dan juga staf ahli fraksi. Oke, jadi di sini kita langsung saja mengajukan beberapa pertanyaan mengenai korupsi, Pak ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana persepsi Bapak mengenai korupsi? Baik, terima kasih ya. Mungkin saya langsung. Korupsi itu adalah merugikan orang lain. Ya. Bagian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Korupsi ini adalah musuh kita bersama yang harus kita berantas. Gitu ya. Dan itu sekali lagi, korupsi ini adalah musuh kita bersama, maka kita harus sama-sama, baik itu DPR, masyarakat itu dalam proses mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan dalam hal korupsi. Perlu digarisbawahi sekali lagi, korupsi ini adalah musuh bersama yang harus kita berantas. Ya, betul. Kedua, oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana DPRD memastikan integritas anggotanya dalam menghadapi godaan korupsi? Baik. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena kalau memang kita sebagai anggota DPR itu berniat bagaimana membangun wilayah kita, mensejahterakan masyarakat kita, maka itu tindakan-tindakan atau niat-niat untuk melakukan korupsi atau tindakan-tindakan seperti itu pasti tidak kita lakukan. Maka kalau di DPR sebenarnya tidak ada yang dikorupsikan. Kenapa? Kita tidak pegang anggaran. Tugas DPR itu hanya membahas anggaran. Uang yang ada itu hanya dalam kertas. Tetapi yang mengeksekusi itu oleh eksekutif. DPR itu hanya melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPR oleh pengawasan. Itu membuat aturan undang-undang. Ketiga adalah pengawasan itu melekat di sana. Maka kembali lagi, korupsi itu terjadi apabila ada kesempatan. Maka aturan-aturan yang sudah diatur baik oleh undang-undang anti korupsi yang dibuat oleh KPK dan sebagainya itu, kalau kita mengikuti prosedur-prosedur itu, aturan-aturan itu, maka celah korupsi itu tidak bisa kita lakukan selama kita mengikuti aturan-aturan yang baik. Tetapi kalau kita keluar dari koridor atau aturan-aturan yang ada, maka celah korupsi itu pasti banyak. Maka insya Allah kami juga di DPR sebagai lembaga yang bertugas juga mengawasi kita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, insya Allah lah kami menjaga supaya tidak ada niat kami untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, baik Pak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa langkah konkret yang telah dilakukan DPRD untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan internalnya? Jeruk ini. Yang jelas di DPRD Kabupaten Lombok Utara itu, bahkan di semua DPR lah secara umum, itu sudah punya aturan-aturan, sudah ada tata tertib yang mengatur kaitan dengan itu, sehingga di DPR itu diatur ya dalam tata tertib di DPR. Misalnya dalam hal pembahasan anggaran, rapat-rapat dan lain sebagainya sudah diatur dalam tata tertib kita di DPR. Maka kalau kita melanggar tata tertib itu sama artinya kita melanggar
aturan yang sudah kita buat sendiri. Maka terikat kami dengan tata tertib yang sudah kami bangun, sudah kita buat. Oke. Ya. Ya. Yang keempat, apa langkah yang akan diambil DPRD dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi? Kalau kita di DPR bukan kita sebagai eksekutor. Jadi DPR itu di lingkup pemerintah daerah itu ada namanya inspektorat. Jadi inspektorat ini nanti yang akan melakukan audit terhadap semua kegiatan-kegiatan pemerintah. Tuh. Kalau kita DPR nggak bisa kita menindaklanjuti siapa yang korupsi, karena bukan kita sebagai penindak dalam hal korupsi itu, gitu kan? Tetapi kita DPR insya Allah akan menjaga terus integritas lembaga, mentaati semua aturan-aturan yang ada, gitu ya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi ada namanya inspektorat di sini di Utara, inspektorat BPK, gitu ya, baru ke KPK dan sebagainya lah, ke lembaga hukum. Ya, baik. Yang selanjutnya, Bagaimana DPRD memastikan bahwa sistem hukum yang ada cukup kuat untuk mencegah dan menindak tidak korupsinya di Indonesia? Ya. Kalau kita berharap bagaimana supaya tidak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu ya. Kita berharap bagaimana supaya hukum itu diberlakukan sama. Jangan hanya orang yang mencuri ayam, itu ya, itu dihukum berat. Tetapi pejabat-pejabat yang korupsi triliunan, miliaran itu justru itu tidak kita melakukan hukuman-hukuman dan sebagainya, itu ya. Sehingga harapan kita hukum itu sama, itu sehingga tidak ada hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu ya. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya lembaga di DPRD untuk mempengaruhi upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan untuk memperbaiki budaya? Kalau kita di sini ini kan budaya malu kita ada. Tatkala ada oknum yang melakukan korupsi dan itu sudah ketahuan, sehingga budaya-budaya yang kita lakukan di sini itu misalnya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, maka ya kembali lagi ke pribadi DPR itu, kembali lagi ke oknum itulah, gitu ya. Nah, kalau kita masyarakat tidak, kenapa masyarakat kita sengsara, kenapa masyarakat kita menderita dan sebagainya, itu kan pertanyaan besar. Itu. Padahal anggaran kita banyak, di kemana saja anggaran itu? Nah, itu menjadi tugas dan fungsi DPR dalam proses pengawasan, gitu ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran DPRD dalam memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mendukung pembentukan karakter yang jujur dan anti korupsi? Kita sebenarnya berharap kepada penegakan hukum. Ada inspektorat, ada BPK, ada KPK. Itu dalam rangka sosialisasi terhadap pencegahan terjadinya korupsi. Bukan hanya KPK tugas menindak saja, meng-OTT saja, tetapi langkah-langkah untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi itu juga harus dilakukan, gitu ya. Sehingga memberikan pemahaman, memberikan pendidikan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Sekarang ini kan pejabat misalnya, korupsi itu bukan dalam bentuk uang saja. Kebijakan yang menandatangani sehingga bisa terrealisasinya anggaran itu juga bagian dari korupsi, gitu. Tetapi di sisi lain bahwa kadang-kadang kan pejabat ini belum memahami isi aturan-aturan yang ada. Maka tugas dari KPK, tugas dari BPK dalam rangka mensosialisasi, memberikan pemahaman, menjelaskan aturan-aturan yang ada untuk mencegah. Kan lebih baik mencegah daripada itu ya. Maka langkah-langkah itu harus dilakukan oleh para penegak hukum itu. Nah, mungkin dalam setahun itu berapa kali dalam rangka sosialisasi, bintek dan lain sebagainya kepada para pejabat-pejabat yang ada untuk mencegah terjadinya korupsi itu. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh DPRD? Kalau kita di DPRD, selama kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada, itu adalah bagian daripada cara kita mencegah terjadinya korupsi. Sekali lagi, apalagi DPR ini adalah lembaga yang membuat produk undang-undang, produk hukum dan sebagainya. Maka apa yang kita buat, apa yang kita sepakati itu harus kita jalankan.
Misalnya di DPR itu sekali lagi kayak apa yang saya sampaikan tadi, itu terikat terhadap aturan yang sudah ada. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh DPR itu sudah tertuang dalam tata tertib di DPR. Itu kalau kita keluar dari tata tertib DPR, kita melanggar tata tertib DPR, sama artinya kita melakukan hal-hal yang akan mengarah kepada korupsi itu. Baik teman-teman, jadi mungkin hanya itu saja ya Pak ya diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama kami di waktu sibuk Bapak ya Pak ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.